Halo Bapak Ibu guru yang hebat di seluruh Nusantara. Saya adalah seorang calon guru penggerak angkatan 6 yang berasal dari kota Gunung Sitoli. Berikut ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang telah saya lakukan. Menciptakan sekolah yang memiliki budaya positif adalah keinginan kita semua, di mana seluruh warga sekolah berlaku disiplin, taat, saling menghargai, empati, bekerja keras, dan berbagai nilai kebajikan lainnya diterapkan dalam lingkungan sekolah. Seluruh warga kelas menyusun keyakinan kelas untuk membentuk warga kelas yang bertanggung jawab dan berperan dalam menciptakan budaya positif yang dimulai dari warga kelas dan terus berkembang ke warga sekolah lainnya. Nilai kebajikan apa yang ingin kita laksanakan di dalam kelas ini? Bisa? Bisa, Bu. Baik, minta bantu Joshua dan Ungu membagikannya pada teman-teman. Silahkan menempelkan kertas tersebut di papan tulis supaya kita nanti bisa membaca kira-kira nilai kebajikan apa yang sudah kamu pilih. Oke, silakan tempelkan di depan papan tulis. Anak-anak ibu sekalian, semuanya sudah menuliskan nilai kebajikan yang telah kamu pilih. Ya, bisa dilihat kertasnya yang berwarna-warni di atas ini. Dan ibu sudah mengelompokkannya menurut nilai-nilai kebajikan yang telah kamu pilih. Sekarang ibu minta satu orang untuk membacakan nilai kebajikan untuk kelas 8A. Ibu minta Rafael, silakan membacakan untuk kita. Ya, nilai kebajikan yang pertama yaitu tanggung jawab. Yang kedua, empati. Yang ketiga, ramah. Yang
keempat, kerja keras. Dan yang kelima, adil. Keenam, integritas. Dan ketujuh, kerjasama. Terima kasih Rafael sudah membacakan untuk kita. Sekarang, supaya kita semuanya mengetahui secara bersama-sama, maka kita akan memproklamirkan nilai kebajikan yang menjadi keyakinan kelas di kelas 8A. Siap? Siap. Baik, kita sebut satu persatu. Nilai kebajikan yang pertama adalah Tanggung jawab. yang kedua, Empati. yang ketiga, Ramah. yang keempat, Bekerja keras. yang kelima, Adil. yang keenam, Integritas. yang ketujuh, Kerjasama. untuk memberikan persetujuan. Untuk itu, mari kita memberikan tepuk tangan yang panjang. Kita memberikan jempol. Setuju? Setuju. Siap. Oke, terima kasih. Luapan kebahagiaan dan kontribusi terhadap keyakinan kelas yang telah dibuat tersebut dicurahkan oleh siswa dalam poster-poster keyakinan kelas yang dibuat menarik. Mereka juga menciptakan yel-yel terbaik, yakni nilai keyakinan kelas yang telah mereka sepakati bersama untuk dilakukan. Kelas Sapana. Kelas yang oke. Kelas terbaik. Tunjukkan siapa kita. Kelas Sapana. Kelas yang oke. Kelas terbaik. Jadi contoh abadi. Kelas Sapana. Kelas yang oke. Kelas terbaik. Jadi contoh abadi. T tanggung jawab. Empati, itu ramah. B bekerja keras. A itu adil. Integritas, kerjasama. Nilai kebajikan. Kelas Sapana. Kelas yang oke. Kelas terbaik. Jadi contoh abadi. Kelas Sapana. Kelas yang oke. Kelas terbaik. Jadi contoh abadi. Tidak terpenuhinya 5 kebutuhan dasar manusia merupakan penyebab perilaku menyimpang seorang anak. Kebutuhan akan finansial, kebutuhan akan rasa sayang dan penerimaan, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan kebebasan. Apa kamu tahu apa yang kamu buat itu salah? Jadi kalau snack di gadgetnya kamu, kenapa harus kamu pukul dia? Sumpah saya dengar kemarin kamu panggil pas dia pulang. Kamu pukul dia di jalan. Jadi kamu sadar dengan kesalahanmu itu? Kalau begitu, kalau menurut kamu memang sadar, jangan kamu lakukan itu lagi. Itu tidak baik. Karena itu ada. Oke, jangan ulangi lagi kesalahan yang seperti itu ya. Anak akan berusaha memenuhi kebutuhannya tersebut dengan caranya sendiri, hingga kadang mengabaikan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Bagaimanakah caranya agar anak dapat menyadari kesalahannya dan memunculkan motivasi intrinsik untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Sekedar menerapkan hukuman atau konsekuensi adalah posisi kontrol guru yang hanya akan menimbulkan ketaatan sesaat dalam diri siswa hanya karena ia ingin menghindari hukuman
atau sekedar mencari rasa nyaman. Posisi kontrol guru sebagai manajer merupakan posisi kontrol yang dapat memunculkan motivasi intrinsik pada diri anak. Menurut Billy, adakah cara yang lebih efektif untuk mengatasi hal ini? Ada sih Bu, saya pikir saya harus memaafkan Anto. Dan dari pihak Anto, apakah ada yang harus dia lakukan? Tentu saja ada Bu. Kalau menurut saya, Anto harus meminta maaf juga kepada saya dan tidak membuli lagi. Baik, perasaan saya setelah berbicara dengan ibu guru adalah senang dan jauh lebih tenang. Karena mengapa? Segala kata-kata yang diberikan tidak bersifat menekan saya, tetapi justru semakin menyadarkan saya bahwa apa yang telah saya lakukan adalah salah. Kemudian, segala kalimat-kalimatannya yang diberikan ibu guru tidak bersifat menjatuhkan mental saya. Sehingga, yang tadinya saya harus bermarah-marah, saya lebih dapat mengontrol emosi saya. Sekian, terima kasih. Dengan segitiga restitusi, anak dibantu untuk menstabilkan identitasnya, menyadari kesalahannya, dan menanyakan keyakinan yang telah diabaikannya. Posisi kontrol sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi untuk memunculkan budaya positif di lingkungan sekolah dilaksanakan secara bersama-sama dalam komunitas sekolah di mana saya berada. Sebagai langkah awal, saya berdiskusi dengan kepala sekolah untuk menyampaikan rencana pengimbasan modul 1.4 yakni budaya positif kepada rekan-rekan guru di UPTD SMP Negeri 1 Gunung Stoli. Rencana pengimbasan yang saya sampaikan diterima serta didukung oleh Bapak Kepala Sekolah, sebuah langkah awal yang menggembirakan. Sehingga pengimbasan materi ini dapat disampaikan kepada Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih, sangat berterima kasih respon yang diberikan kepada saya untuk kehadirannya. Pada hari ini saya hanya meminta 60 menit kita membersamai di tempat ini dalam pengimbasan modul 1.4 budaya positif, materi bagi calon guru penggerak angkatan ke-6 di seluruh Indonesia. Dan saya tepatnya berasal dari Kota Gunung Stoli, di sekolah kita di tempat ini UPTD SMP Negeri 1. Nanti yang ingin saya dapatkan dari Bapak Ibu, di tangan Bapak Ibu ada kertas di meja, ada kertas berwarna kuning dan hijau. Kita sepakati dulu. Untuk warna kuning adalah jawaban iya atau jawaban setuju, dan untuk warna hijau untuk tanggapan tidak setuju. Ya, kuning setuju, hijau muda itu tidak setuju. Pertanyaannya adalah apakah menurut Bapak Ibu hukuman dapat mendisiplinkan anak? Sekali lagi ya, apakah menurut Bapak Ibu hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Tadi kalau setuju kuning, kalau tidak setuju warna hijau. Nah, saya mohon tanggapannya. Kalau setuju, Bapak Ibu bisa memberikan warna kuning, tapi kalau tidak setuju, Bapak Ibu bisa memberikan warna hijau. Pertanyaan pemantiknya adalah, apakah Bapak Ibu setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Sudah saya kasih Bapak, cuma lagi berdiri ya. Enggak Pak, kalau setuju kuning, kalau tidak setuju warna ini. Kita ulang ya. Setuju atau tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3, 4 tidak setuju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 setuju.
setuju. Oke, terima kasih, saya sudah merekam. Berikutnya, masih pakai kertas yang sama ya. Sudah? Apakah menurut Bapak Ibu penghargaan dapat meningkatkan minat anak? Anak diberikan penghargaan itu bisa meningkatkan minat belajar anak. Satu, dua, tiga. Setuju semuanya. Tepuk tangan. Ada yang ragu-ragu sebenarnya, tapi mungkin ya ada pemikiran yang lain. Oke. Saya akan mencoba mengajak kita melihat hal-hal seperti ini. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang? Artinya kita melakukan sesuatu itu tidak cuma-cuma. Kita melakukan karena kita memang membutuhkan uang. Lalu atau kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan senyuman dari seseorang. Pernah? Sering ya? Selalu ya? Selalu ya? Selalu ya? Berarti mendapatkan imbalan, ya, melakukan sesuatu untuk mengharapkan imbalan. Oke, Bapak Ibu sudah menjawab hal itu. Saya mengajak kita memikirkan semua pertanyaan-pertanyaan tadi, kita kaitkan dengan beberapa hal. Inilah yang akan saya coba bagikan kepada Bapak Ibu. Bahwa ada yang disebut dengan namanya disiplin positif. Nanti kesimpulan, Bapak Ibu yang ambil. Dari semua pertanyaan pengantin tadi, Bapak Ibu yang akan menyimpulkan. Saya hanya mengajak kita memikirkan beberapa hal. Yang pertama yang disebut dengan disiplin positif. Ini dikaitkan dengan perkataan dari tokoh pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara yang mengatakan, di mana sama-sama kita baca 1, 2, 3. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, menurut dia bahwa kemerdekaan yang sebebas-bebasnya itu justru sebenarnya di dalamnya harus ada nilai disiplin positif di dalam diri anak. Kemerdekaan yang dia miliki sebenarnya kemerdekaan yang bertanggung jawab, yaitu kemerdekaan yang di dalamnya ada nilai disiplin yang kuat. Kalau tidak ada disiplin yang kuat, maka itu sebenarnya kemerdekaan yang brutal. Ya, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan yang sebenarnya itu adalah anak yang sudah memiliki disiplin yang positif di dalam dirinya. Ada 3 motivasi perilaku. Ini menurut nenek kita atau mungkin tante kita ya, Diane Gosson. Diane Gosson di dalam bukunya berjudul Restructuring School Discipline, dia menyampaikan bahwa ada 3 sebenarnya motivasi perilaku manusia dan ini muncul dari dalam diri anak-anak kita, yaitu dia melakukan sesuatu untuk menghindari yang namanya ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin ini yang banyak, bahwa anak-anak kita melakukan sesuatu itu karena tidak mau dihukum, ya, atau supaya dia merasa nyaman. Dia melakukan peraturan-peraturan di sekolah karena motivasi ini, tidak mau mendapat hukuman. Nah, sebenarnya ini adalah motivasi terendah dari perilaku manusia. Dia sering bertanya, orang yang berada di fase ini selalu bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Jadi kalau tidak terjadi apa-apa, dia akan cuek, abai, dia tidak mau melakukannya. Nah, ini adalah motivasi yang bersifat eksternal. Kalau tidak ada hukuman dari luar, dia udah tidak mau peduli, tidak mau taat, tidak mau melakukan. Sekali lagi, ini menurut Diane Gosson, ini motivasi yang paling terendah. Mudah-mudahan kita di sini datang bukan karena motivasi eksternal ya, karena ayo dari luar ya, tapi betul-betul intrinsik dari dalam. Lalu berikutnya ada juga motivasi yang kedua. Ini
mendapatkan imbalan. Nggak mungkin kita mau melakukan sesuatu kalau memang itu sia-sia, percuma saja. Tapi kita pasti melakukan ini, setia melakukan ini karena ada imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini adalah motivasi middle, pertengahan. Dia selalu bertanya, apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukannya? Kalau tadi pertama, kalau saya tidak melakukannya, apa yang terjadi sama saya? Tapi kalau ini, apa yang saya dapat? Ya, ini kembali lagi bersifat eksternal. Harus ada pacuan dari luar, motivasi dari luar, kebutuhan dasar manusia. Saya menganjurkan kita Bapak Ibu, ketika ada anak yang melakukan kesalahan, mari kita melihat 5 kebutuhan dasar manusia ini. Kenapa? Karena ternyata perbuatan menyimpang seorang anak, tidak taatnya seorang anak itu disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan ini. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa semuanya. Jadi dia berlaku menyimpang. Apa saja kebutuhannya itu? Bertahan hidup, ini masalah ekonomi. Kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan. Saya ambil satu contoh penguasaan. Ada seorang anak, ini contoh kasus. Ada seorang anak ketika mata pelajaran IPA, dia tidak mau peduli dengan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, tetapi ketika guru memberi dia kesempatan, ada seorang anak mengikuti OSN. Ya, ternyata anak itu sakit, harus dicari pengganti. Ya. Lalu dia diberi kesempatan untuk menggantikan anak tersebut. Perbedaannya apa? Tadi waktu di kelas, waktu belajar IPA, dia tidak mau peduli. Dia adalah anak yang tidak peduli. Tetapi ketika dia menjadi seorang pengganti temannya dalam OSN, apa yang terjadi? Dia berhasil menjadi seorang juri. Ada perbedaan tingkah laku pada saat dia di dalam kelas dengan ketika dia diberikan suatu kesempatan untuk apa? Penguasaan, mengaktualisasikan diri. Nah, masalah anak itu adalah di penguasaan. Jadi tidak serta-merta kita katakan anak karena dia bertingkah laku seperti itu di dalam kelas, kamu ini tidak akan begini. Coba kita periksa. Jangan-jangan dia membutuhkan metode yang lain, yaitu dia harus diberikan kesempatan untuk penguasaan, membuktikan dirinya di depan. Ada anak yang seperti itu, ya. Jadi perbuatan menyimpang anak bisa disebabkan karena hal ini. Bukan hanya anak, kita juga semuanya sih. Ya, kita bisa melakukan perbuatan menyimpang karena tidak terpenuhinya 5 kebutuhan ini dalam diri kita. Cinta dan kasih sayang, mungkin anak saya Martin di situ perlu cinta kasih sayang dari saya, sehingga dia kasih sayang dari dia ini, sehingga dia berkelakuan seperti itu. Ada seperti itu. Jangan-jangan dia di rumah seperti itu ya. Dia butuh sebenarnya cinta dan kasih sayang. Hukuman, apa itu konsekuensi dan apa itu restitusi. Ini yang terjadi pada hukuman. Hanya tadi ini paling rendah dalam posisi kontrol. Hukuman itu akan mengakibatkan perilaku pasif agresif meningkat. Mungkin dia tidak melawan, tapi di dalam hatinya ada pemberontakan. Itu yang terjadi. Lalu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Akibatnya murid atau anak membenci peraturan, kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahannya. Ada model paksaan. Ya, dia terlambat, dia harus keliling lapangan, nah itu hukuman. Jadi ini mengontrol anak dengan penguatan yang namanya penguatan negatif. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Ya, hukuman bersifat satu arah, pokoknya dari guru. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, psikis, atau kata-kata. Konsekuensi. Apa bedanya dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi ini impas. Misalnya, anak terlambat masuk 15 menit. Ketika dia terlambat masuk 15 menit, maka dia menerima
tersebar di lapangan. Jadi tidak sinkron. Itu namanya hukuman. Nah, ini hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Lalu memerlukan monitoring dari guru. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Peraturannya, apa peraturannya? Mau kamu melakukannya? Nah, ini yang sering dia katakan kalau konsekuensi. Murid anak menghormati peraturan, mencoba mengontrolnya dengan penguatan positif. Dia membutuhkan yang namanya stimulus respon. Intinya Bapak Ibu, bahwa itu tetap bersifat sebuah hukuman. Ya. Kemudian yang paling terakhir adalah restitusi. Inilah yang terbaik. Pada restitusi, masalah terpecahkan. Murid bertanggung jawab atas perbuatannya, fokus pemecahan masalah dalam jangka panjang. Dia bertanya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Anak paham bahwa dirinya sendirilah yang pegang kendali kontrol. Di dalamnya ada yang namanya teori tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Apri itu teman saya. Saya pikir Bapak Yurman itu teman saya. Dia merasa dikecewakan dan tidak mau berusaha lagi. Hati-hati. Murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu yang menjadi friend-nya, kawan-kawannya, dan tidak untuk guru yang lain. Sehingga ada yang namanya tergantung pada guru tersebut. Keempat, posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau. Yang terakhir, manajer. Nah, ini foto modelnya. Foto modelnya ini masih fresh from oven. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak kita mengambil posisi seperti ini. Ini yang akan saya bantu nanti, saya ikhlaskan bagaimana kita menjadi seorang manajer. Ya, jadi bukan sebagai penghukum, mengurangi menjadi pembuat rasa bersalah, mengurangi menjadi teman, mengurangi menjadi posisi pemantau, tapi mempertajam ini manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu, ini kata kuncinya, bersama dengan murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, dia yang menemukan sendiri solusi atas dirinya. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Keyakinan kelas. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Saya berikan contoh nanti ya. Tapi keyakinan kelas itu adalah gambarannya nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati oleh anak tersebut. Apakah kamu meyakininya? Pertanyaan-pertanyaan ini menuntun anak supaya dia mengetahui bahwa dia telah berbuat salah. Ini yang sudah kami coba di 8A. Sedikit saja, mungkin nanti akan saya percepat. Bagaimana yang namanya membuat keyakinan kelas. Menyepakati pembuatan keyakinan kelas di kelas 8A. Jadi mereka sendiri yang memberikan nilai-nilai kebajikan apa yang akan mereka sepakati menjadi kesepakatan kelas mereka. Yang kedua, mereka menuliskan satu nilai kebajikan yang mereka pegang sebagai nilai kebajikan dalam diri mereka.
Inilah hasil dari nilai kebajikan yang mereka pilih. Pertama, tanggung jawab. Kedua, empati. Saya setiap hari Bapak jangan. Untuk memberikan kesetujuan untuk itu, mari kita memberikan tepuk tangan yang meriah. Artinya Bapak Ibu, ketika keyakinan kelas sudah mereka ini poster kami, poster keyakinan kelas yang telah mereka buat, ya, usaha mereka, dan inilah yang terbaik ya, yang setelah disensor. Nah, tugas manajer sekali lagi bukan untuk mengatur perilaku seorang, jadi kita nggak capek sebenarnya. Tapi kita membimbing murid untuk mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya. Ini lebih baik, lebih kuat, dan lebih taat kepada keyakinan kelas mereka. Nah, kita baca ya. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Nanti kita lihat. Bapak Ibu, ini catatan bahwa ada 5 kontrol tadi. Terkadang 5 kontrol ini tidak siap seorang anak menerima kita sebagai manajer. Ada itu. Kita harus menjadi teman dulu kepadanya. Tapi yang diharapkan bahwa sekalipun nanti kita menjadi teman, menjadi penghukum, menjadi seorang pemantau atau penguasa bersalah, dia harus sampai pada fase menyadari kesalahannya sendiri. Motivasi intrinsik, ya. Perlu disadari tujuan dan akhir dari 5 posisi kontrol seorang adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang akhirnya akan menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan kontrol yang terbaik adalah manajer. Lalu di dalam menjadi manajer yang kita gunakan senjata kita adalah restitusi. Apa itu segitiga restitusi Bapak Ibu? Tujuannya tadi adalah berkolaborasi dengan anak-anak. Kita mengajak anak untuk bisa menyadari kesalahannya. Itu yang diharapkan. Jadi bukan guru yang sadar, tapi siswa yang sadar akan kesalahannya. Yang sering terjadi kan kita ketika kita berhadapan dengan anak, kita yang sadar bahwa dia salah, ya kan? Tapi anak sendiri tidak tahu kalau dia salah. Itu yang harus dirubah. Kita memakai segitiga restitusi ini. Apa itu? Pertama, ketika kita memanggil dia, kita menstabilkan identitasnya. Kita katakan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa selesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin kamu mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan kita munculkan. Kenapa? Supaya dia nyaman dengan kita. Ibu tahu kamu salah, Ibu tahu tidak semua orang sempurna. Pasti juga ada waktu di mana saya bisa berbuat salah seperti kamu. Jadi ini menstabilkan identitas anak. Langkah yang pertama. Langkah kedua dalam restitusi adalah kita validasi tindakan salahnya. Jadi tidak mengabaikan kesalahan seperti seorang teman. Abaikan kesalahannya, tidak. Tapi validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini bukan guru yang menyadari kesalahan anak, tapi anak menyadari kesalahannya. Cuma kita membantu dia menyadari itu. Apa yang kita katakan? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari sini sebenarnya ya. Ini mengenai dia loh. Sebenarnya itu artinya hal dia sebenarnya enak. Iya loh. Nah, kita bisa katakan sebenarnya itu lah. Sama dengan berbeda lo naik ngebulur. Ini mau padahal
kehidupan seperti apa nantinya mereka inginkan. Jadi di sini dia mengaitkan antara kesalahannya dengan pelanggarannya terhadap peraturan. Ya, di sini dia yang mencari tahu Bapak Ibu. Jadi yang harus kita perbaiki bukan Anda guru yang mencari tahu kesalahan anak, tapi mari anak kita ajak untuk mencari tahu sendiri apa kesalahannya. Setelah itu dia menyadari apa kesalahannya. Ya Pak, ya bukannya kamu gondrong aku atau apa. Lalu kita tanyakan kepadanya bagaimana dia mengatasi hal itu. Dia yang mencari solusi sendiri terhadap masalahnya. Apa itu? Pertama, ketika kita memanggil dia, kita menstabilkan identitasnya. Kita katakan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa selesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin kamu mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan kita munculkan. Kenapa? Supaya dia nyaman dengan kita. Ibu tahu kamu salah, Ibu tahu tidak semua orang sempurna. Pasti juga ada waktu di mana saya bisa berbuat salah seperti kamu. Jadi ini menstabilkan identitas anak. Langkah yang pertama. Langkah kedua dalam restitusi adalah kita validasi tindakan salahnya. Jadi tidak mengabaikan kesalahan seperti seorang teman. Abaikan kesalahannya, tidak. Tapi validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini bukan guru yang menyadari kesalahan anak, tapi anak menyadari kesalahannya. Cuma kita membantu dia menyadari itu. Apa yang kita katakan? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari sini sebenarnya ya. Ini benar-benar iya loh. Sebenarnya itu artinya hal dia sebenarnya nah. Iya loh. Nah, kita bisa katakan sebenarnya itu lah sama dengan padahal nengok loh. Ini mau padahal ya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita sedang validasi. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin dia melakukan itu karena melindungi sesuatu pada dirinya. Kita okekan dulu itu, ya kan? Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya, jadi kata-kata ini kita sedang memvalidasi tindakan yang salah. Ya, bukan mengabaikan tindakan yang salah, tapi kita memvalidasi tindakan yang salah. Lanjut, yang terakhir langkahnya adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nah, di sini dia mulai mencari tahu, mencocokkan di mana kesalahannya. Apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi seorang penting untuk menanyakan kehidupan seperti apa nantinya mereka inginkan. Jadi di sini dia mengaitkan antara kesalahannya dengan pelanggarannya terhadap peraturan. Ya, di sini dia yang mencari tahu Bapak Ibu. Jadi yang harus kita perbaiki bukan Anda guru yang mencari tahu kesalahan anak, tapi mari anak kita ajak untuk mencari tahu sendiri apa kesalahannya. Setelah itu dia menyadari apa kesalahannya. Ya Pak, ya bukannya kamu gondrong aku atau apa. Lalu kita tanyakan kepadanya bagaimana dia mengatasi hal itu. Dia yang mencari solusi sendiri terhadap masalahnya. Kita sampai ke rumah orang Indonesia ini. Jadi sebenarnya begini Bu, tidak selamanya kalau kamu memilih suara itu efektif kalau hanya sekedar saja kita lakukan. Kalau tidak dibarengi dengan hukuman, kenapa? Mungkin menurut kami, menurut saya juga dengan adanya hukuman itu bisa membuat jerah siswa itu, bisa membuat jerah mereka. Walaupun nanti dibilang motivasi itu kalian dari luar, eksternal. Kalau selain tidak ada hukuman, berarti mereka nggak bisa apa. Jadi mereka bisa merubah diri mereka hanya karena adanya eksternal. Ya lebih baik begitu daripada setiap hari kita kita tampil mereka, kita bimbing mereka, tetapi pada saatnya juga nanti akan diulang lagi kesalahan yang sama Bu. Karena itu yang bisa kita temui. Mungkin kalau apa yang tadi saya tapi begini Bu, kita kan juga kelas ABC itu bisa aja ada dalam itu salah satunya bisa
namanya Desma. Itu Bu setiap, kalau bisa dibilang setiap hari waktu itu selalu dapat masalah. Bahkan terakhir kemarin pas bilang masalahnya ikut lempar sembilan mawar. Jadi makanya saya bilang, karena apalagi di sini kan kalau dibilang begini, kesalahannya telah disadarinya ingin diperbaikinya dengan motivasi intrinsik atau dari dalam terus dari institusi. Saya rasa Bu nggak semua siswa bisa kita lakukan hal yang sama Bu. Karena ini saya ibu ini tergantung cara wali kelas atau guru yang menangani anak tersebut. Jadi bingung kita mana yang harus kita apa? Apakah segitiga ini kan berbeda? Hari ini dibahaskan sama kami. Jadi hari ini dibahaskan sama kami bahwa yang kita lakukan ini harusnya sudah restitusi. Apakah karena sudah dibahaskan berarti itu nanti yang kami lakukan atau bagaimana? Karena berdasarkan yang pernah kami alami selama ini ya tidak efektif lah kalau itu aja yang kami lakukan segitiga restitusi begitu. Sebenarnya ini kita diskusi ya, karena saya bukan sumber apa, memang kita diskusi karena pasti ada pengalaman Bapak Ibu. Kemudian saya kasih dulu lah. Ada pengalaman yang sama kasusnya dengan ini. Ada di kelas bawah, ada di kelas atas. Kalau dianggap kelas bawah itu sebenarnya bandel, tidak. Mereka hanya ingin diperhatikan. Itu aja. Satu kasus mungkin teman-teman tahu dan kenal siapa si William. William itu saya sebagai wali kelas itu sudah angkat tangan dan mungkin ada guru yang masuk. Berbagai cara dan teknik saya lakukan. Artinya sudah di titik jenuh wali kelas, guru BK, orang tuanya juga sudah sampai di titik jenuh. Tapi di akhir dia mau menamatkan. Saya panggil dia berdua dengan saya ngomong. Saya hanya bilang, kamu mau jadi orang baik atau selamanya mau orang yang dianggap tidak baik? Dia cuma tercengang pertama, terus dibilang ini. Saya sebenarnya kecewa dengan dia. Jadi dia hanya butuh perhatian sebenarnya. Makanya dia melakukan itu. Saya sebenarnya kecewa dengan orang tua karena orang tua tidak pernah memperhatikan saya, menganggap dia ini anak kecil dan tidak punya, istilahnya tidak bisa diberi kepercayaan. Itu menurut saya. Saya berbagi sedikit Pak Wil. Ada anak Bapak kemarin. Dia kecil itu yang sempat saya ngobrol sebentar. Waktu itu membuli teman. Cesia. Kesalahannya apa? Kalau kemarin membuli teman. Tapi ketika saya tanya tentang orang tuanya, langsung air matanya begitu. Sebenarnya kalau kita kejar, pasti ada sesuatu. Ada lagi dari teman-teman? Enggak. Ada tadi 5 kebutuhan. Saya mungkin menjawab seperti ini. Ada 5 kebutuhan tadi. Ini kebutuhan bukan anak saja. Kebutuhan kita pun, kita manusia, kita semua. Kesenangan, cinta kasih, perasaan, Bertahan hidup. Bertahan hidup. ya, hidup, bertahan hidup. Penguasanya tadi. Di situ pasti ada salah satu penyebab kelakuan anak menyimpang dari 5 itu. Ada yang tidak tertentu. Jadi segitiga restitusi ini mengajak kita jangan serta-merta menjas anak. Mungkin dia akan seperti William itu sebenarnya. Dan saya sudah mengalami saya senang sekali melihat Pak Yurman kemarin bicara sama anaknya. Saya perhatikan saja karena di belakang saya kan sisi itu kan. Karena barusan saya belajar ini sedikit. Saya perhatikan bicaranya Pak Yurman. Ya ada juga. Makanya tapi mungkin Pak belum sampai pada mencari kebutuhannya yang belum. Temukan itu. Mau nanti mau jadi bapak penghukum, mau apa itu bebas pilihan dari kita. Pilihan. Nah, hanya saja Mila bukan dengan hukuman itu tidak jerah jadinya loh. Tambah dikasih hukuman anak tambah membangkang. Hukum ya. Sampai sini dia Apakah hukum poin bisa menyelesaikan Kata masalah? gue. tidak sebenarnya.
Pilihan kemarin bilang, semakin saya dikasih sebagai hukum, saya semakin tidak ke sekolah. Nah, itulah. Jadi motivasi eksternal juga akan menggunakan Pas menuju ujian. Ini lagi ada menuju ujian. Ada di kelas saya. Ada juga di kelas saya. Lagi dia bukan ngambek sih anaknya, tapi dia ngurung-ngurung terus. Selama saya dekati, saya tanya, memang ada juga dari keluarga saya. Karena keluarganya satu orang tuanya mau pisah. Ada juga itu. Makanya kadang siswa itu meluangkan emosinya melalui temannya, melalui apa kan? Dia goreskan tangannya. Ada siswa saya ini masalah. Ada menggoreskan siswa saja di kelas saya sendiri. Saya tanya dengan apa motivasinya kan? Coba kalau itu, Bu, coba dibayangkan kalau kita menghukum dia. Tidak akan menyelesaikan masalah. Yang keras dan keras Tidak. pasti. Saya nanya samanya baik-baik. Orang tuamu sudah tahu? Belum. Kenapa nggak tahu? Kamu udah saya simpan. Saya tutup. Sudah. Apa yang kamu rasakan di hati kamu sudah beres-beres? Aku mau nggak ada lagi kehidupan di dunia ini. Karena melihat orang tua saya juga pada hancur-hancur. Karena sering depan-depan anak mereka berkelahi. Tapi sekarang mulai dia senyum-senyum sekarang mulai apa? Mulai dia nggak ada lagi. Mulai udah terjadi. Iya. Di kelas 8 itu kemarin. Di kelas saya sendiri. Dia sampai mungkin pada titik. Iya, motivasinya ada di dalam. Kalau motivasi intrinsik, Bapak Ibu, contohnya ya, Bapak Ibu sendiri yang merokok ya, saya yakin yang merokok ini, kalau motivasi intrinsik ya Pak Apri, betul ya, ditawarkan di depan kita, motivasi intrinsik betul ya, tidak akan mau. Tapi kalau motivasi eksternal, istri pun yang mengatakan, maaf ya, pisau ranjang kalau ini tidak masalah. Jadi penting eksternal. Tapi coba kalau usaha lagi mendekati cewek. Pasti motivasi intrinsik itu. Kayak apapun akan dilakukan. Ibarat cara apa Nyambung. Jadi Pak Pak Yurman boleh Pak pakai penghukum, boleh menghukum, boleh semuanya itu boleh. Tapi yang diharapkan munculkan motivasi intrinsik di dalam diri anak. Ya. Nah solusinya adalah sebenarnya segitiga restitusi ini dengan cara apa? Cari ini apa kebutuhannya yang menuntut. Biasanya kalau kita sudah menyentuh daerah ini bisa menangis dia itu. Saya masih ingat ada dilakukan kesalahan itu. Ibu bilang ibu bilang kan, sebetulnya hati yang paling dalam itu sampai keluar matanya. Katanya begini kata Pak Salawatan waktu itu, seandainya siswa itu nggak mengeluarkan air mata, maka masih belum bisa dia menerima apa yang Membentengi, masih jadi kalau keluar air matanya itu pastilah dia bisa berubah nanti itu kata. Saya masih ingat kata Pak Adam waktu itu. Karena dia cari itu yang Saya apa cucunya kalian? Bisa. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Kalau tidak selamanya air mata itu apa? Ada juga air mata buaya. Ya kita bisa menilai. Iya. Sering-sering itu senjata perempuan apa? Ada dimarahin. Tapi kalau menurut saya dalam menangani anak tidak hanya dalam satu sisi kita mencari, kemudian tidak hanya melibatkan satu orang, libatkan orang tua juga. Karena di situ akan tahu kita titik temu. Di kelas 7 kemarin saya tanya kenapa begini, kenapa nilainya begini. Mereka cuma mengatakan papa mamaku terlalu egois. Di saat saya hadapkan anak dengan orang tua dan ada wali kelas, pada saat saya bilang, dulu kan anak-anak bapak ibu, anak-anak menganggap bapak ibu terlalu
ya, boleh ya? Boleh. Terakhir ya lagu ya. Memang senang sekali kita kalau instrukturnya suka nyanyi. Berdiri semua ini, Bu. Kalau bisa berdiri. Apa yang berdiri? Saya lainnya tidak habis, tidak habis. Saya macam-macam dari kemarin. Ya dong. Bagaimana apa tadi nak? SC. Apakah mendapatkan hukuman atau diberi konsekuensi yang paling utama, muncul motivasi intrinsik yang paling utama, muncul motivasi intrinsik. Sadarinya ingin diperbaikinya dengan motivasi intrinsik. Guru berlaku sebagai manajer, Mengembalikan harga diri anak yang telah buat salah dengan motivasi intrinsik. Yang telah buat salah dengan motivasi intrinsik. Kesalahannya telah dipelajarinya, ingin diperbaikinya dengan motivasi intrinsik. Kesalahannya telah disadarinya, ingin diperbaikinya dengan motivasi intrinsik. Sehingga retribusi. motivasi intrinsik. Baik, setelah kami mengikuti pengimasan modul 14, maka ada beberapa yang bisa kami kutip, yaitu pertama, tidak serta-merta memberikan hukuman kepada peserta didik yang melakukan yang namanya kesalahan. Kedua, memberikan penghargaan kepada peserta didik tidak terlalu efektif karena ini bisa saja memunculkan motivasi ekstrinsik dari atau motivasi dari luar diri siswa tersebut. Menurut saya sebagai guru bahwa pemberian metode segitiga restitusi ini sangat bagus untuk diimplementasikan kepada anak-anak atau kepada peserta didik yang sering melakukan yang namanya kesalahan-kesalahan. Karena kenapa? Terkadang memberikan hukuman ini kepada mereka tidak langsung memperbaiki sifat dari anak-anak tersebut. Dan kita juga mengajak siswa untuk menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dan bisa memperbaiki kesalahan-kesalahannya tersebut. Terima kasih.